Kagak lah, santai ini. Ya, Mike silakan. rakitan masa noise. Yo Razi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, Dokter Akal dan majelisnya dan juga Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nah ini aku ingin bertanya soal ini, Raz. Yang pertama itu, lu kenapa mau gorok gurunda waktu itu, Raz? Kenapa mau gorok gurunda? Raji, monitor. Iya jawab Ji, kenapa mau Iya. digorok? Iya, kenapa? Apakah ada instruksi dari seseorang ataukah memang inisiatif sendiri atau apa tuh? Res, noise tempat lu. Mana ada noise kayak nggak mungkin lah. Umar Tadi. yang noise Umar. Umar turunin aja Umar. Mana si Razi, mute-nya buka, Raz. Halo, Raji. Cek. Astagfirullahaladzim, ternyata dari tadi ngomong gak ini ya. Jangan sangkal Yesus Raji, ntar masuk neraka lo. Bodoh amat, masuk neraka. Emang siapa yang menjamin masuk neraka? Pilih. Yesus yang jamin, kolor. Waduh. Goblok. Waduh. Ngamuk dia. Woi, nanti dulu ngamuknya. Gue mau nanya, kenapa lu mau gorok gurunda? Jawab. Ya, pada intinya saya terprovokasi lah dengan orang-orang yang ya tahulah komplotannya itu. Jadi memang kayak mungkin setiap bertemu tapi astagfirullahaladzim. Jadi gini, setiap ke satu komal gitu loh, kayak jadi kan memang dari mereka itu yang mungkin bisa dibilang lebih ke berani gitu kan, kayak tegas itu kan saya gitu, karena mereka itu tipikal orang yang jarang banyak berbicara gitu loh. Gitu. Dan Siapa itu yang lu terhasut dan terprovokasi siapa? ya teman-teman Siapa? kayak komplotannya BPJ dan kawan-kawan itu. Oh. Jadi lu Jadi memang karena terhasut waktu mereka, Ya, terus sekarang memang waktu itu kan saya tuh berada di room apa gitu loh ya, lupa tuh kan. Ada tuh kan masuk di room di room Islam sendiri kan. Karena memang di room itu saya nggak ada ini ya, cuman saya gini, saya masuk terus Res, ada suara kipas. Kipas. Kamu masuk habis itu kamu ngelot itu. apa sih? nah terus, wah lu gak usah ngomong dulu. Lu kalau ngomong double suaranya. Nah terus. Iya, jadi memang pas di situ ada room Muslim itu saya jadi terbawa emosi gitu loh kan. Jadi habis Kenapa lu dari terbawa room itu, emosi di roomnya Muslim? Astagfirullah. Janganlah gitu kayak Bang Kores. Janganlah kayak gitu. Makanya Janganlah kita kayak kan gitu, di sini Bang Kores. jujur-jujuran, kita gas-gas aja. Gitu. Bukan gini Bang Kores ya. Aduh, ini siapa lagi? Gini loh Bang Kores, jangan terlalu kayak menekan gitu loh. Saya paling nggak suka gitu loh. Saya itu Ya memang tipikal nggak menekan. Ini gue bukan menekan ya. Gue ingin yang sejelas-jelasnya gitu. Jadi alasan lu tuh jelas, lu terprovokasi. Oke, Ya. oleh siapa? PPJ. Oke. Terus tadi lu bilang ada room Islam. Nah room Islamnya kenapa gitu loh? Ya tahu sendiri kan, saya kalau misalkan lagi masuk ada orang-orang dari Islam itu di room Kristen karena memang lagi pengen belajar. Ya maksud saya gini, kalau belajar ya belajar aja, jangan terlalu terlalu memperdalam lah gitu loh. Kalau udah dijelasin udah gitu loh kan. Jadi kayak dijustifikasi di kayak di framing dengan hal-hal itu, apalagi menyerang ke pribadi dan lain sebagainya gitu. Orang Kristennya maksudnya? Ya dari mereka berdua, Kristen atau Islam. Oh di situ lu jadinya tuh ini ya apa namanya? Jadi lah kan gue kan pengen tahu Kristen kenapa jadi debat kayak gitu ya? Kenapa? Sebenarnya Ya gini kan? Kang ya, Kang Kores. saya itu masuk ke dunia perdebatan itu karena ada apa? Karena memang waktu itu saya roomnya Bang Visi. Bang Visi tahu kan atau psikopat itulah. Oh iya. Itu tuh saya pertamanya itu masuk ke room dia
bahkan masuk ke Kaisar Agustus atau apalah itu. Ya. Masuk ke Kaisar Agustus itu saya ngobrol-ngobrol sama mereka tuh. Ya, sampai kayak mereka itu kayak apa? Kayak memprovokasi saya tentang masalah Bang Zuma, dan di situ saya bilang kayak gini gitu kan, untuk masalah Bang Zuma, tentang masalah itu jangan samakan saya dengan mereka, karena mereka punya cara masing-masing untuk berdakwah. Intinya lakum dinukum waliyadin. Kalau saya pribadi, saya tidak akan pernah mau untuk berkomentar tentang agama kalian gitu loh. Gitu. Oh, mantap mantap. Yalah, artinya Razi yang polos ini itu kawan-kawan, dia tuh terprovokasi oleh gerombolan-gerombolannya si pipis kucing dan juga gerombolan-gerombolannya si Papa Kere gitu kan. Dia polos, terprovokasi, wajar karena polos. Inilah kenapa kita ada di sini, untuk membentengi orang-orang polos dari provokasi orang-orang kere, Papa Kere dan pipis kucing begitu. Nah, terus setelah itu ini, akhirnya bentar ya. Bang, jadi gini, nah di situ kan saya pertama kali saya buka ke dunia pertiktokan itu hanya untuk apa? Hanya untuk memperdalam ilmu Al-Quran saya, memperbaiki bacaan Al-Quran saya. Ada salah satu saksinya, saya lari dari aplikasi kuning. Mungkin tahu ya aplikasi kuning itu apa? Soalnya kalau disebutin Hago, nah itulah. Oh, Hago apa tuh? Aplikasi game lah itu. Oh, dari siap. aplikasi situ itu kan biasa buka room gitu kan. Cuman dia nggak bisa untuk open cam seperti ini. Nah, larilah ke TikTok sini. Di situ memang saya mencari untuk kayak room ngaji, memperbanyak ngaji dan lain sebagainya gitu kan. Oke, dengan berjalannya mantap. waktu. Nah, terus enggak, kita supaya enggak melebar dari topik. Terus akhirnya kemudian setelah itu kenapa lu kepikiran untuk murtad? Nah, itu kenapa? Iya, Bang Erik. Kenapa? Apa? Kenapa lu kepikiran untuk murtad gitu? Lu kepikiran untuk menyembah Ya, nah salah satunya selain kenapa? Allah gitu. Penyembah lagi. Salah satunya kenapa? Karena beberapa dari orang-orang Muslim, ya oknum-oknum, beberapa dari oknum-oknum orang Muslim yang ketika saya lagi berada di komal-komal itu, mereka mengatakan, lu lebih baik murtad, lu lebih baik murtad. Apalagi dengan desakan-desakan, ya tahu kan, desakan-desakan ketika harus menggantikan uang yang pernah saya terima gitu loh. Paham kan maksudnya? Nah, itu. Apalagi kenapa? Iya, jadi penyebab lu murtad itu karena ada dorongan dari kawan-kawan Islam yang tidak suka, dan karena dorongan ada orang yang menyuruh ganti rugi uang untuk menolong lu waktu itu. Nah, terus satu lagi. Satu lagi tuh yang sehingga di situ pun kayak merasa gini lah ya, kamu tuh daripada jadi orang munafik, lebih baik kamu murtad aja, nggak pantas gitu kan. Jadi seolah-olah seolah-olah kayak ngerasa paling benar lah sih dia tuh. Bahkan apa ya, dia itu ketika saya lagi dengan Bu Yuni dan lain sebagainya, dengan entengnya menyebarkan KTP saya. Coba, apakah itu sudah termasuk istilahnya tuh, oh berarti ini orang udah ini. Apalagi dengan ancaman ini itu bla 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 gitu loh. Gitu. Jadi lu murtad ini karena perlakuan dari Islamnya, bukan karena kebenaran agama yang lu tuju gitu. Ya. Ya, Oke, pokoknya orang-orangnya gini. Orang-orangnya tepatnya. Oknum-oknumnya. Orang-orangnya sebenarnya Oknum-oknumnya. kecewa sama orang-orang Islam. Iya. Oknum. Bagus. Gua kira tuh karena apa? Gua kira tuh lu tuh murtad itu Ya, karena ternyata Tuhan mereka benar, Tuhan mereka Bukan. bangkit. Gua kira gitu-gitu. Ternyata Gini. Pada intinya gini ya. Bagus. Iya. Pada intinya saya itu lebih ke untuk kayak apa ya? Udahlah gitu kan, mendingan coba masuk di Kristen seperti ya. Masuk di Kristen seperti apa gitu loh ya.
apakah sama kayak di Islam atau gimana gitu kan. Ternyata sama aja saya tuh kan ya. Jadi ketika kita berbicara baru gitu kan, orang yang namanya baru masuk Kristen, dia itu tuh dipaksa dijajal harus ini. Kamu tuh harus belajar nyanyi, kamu tuh harus kayak gini, kamu tuh harus gini. Astagfirullahalazim kata saya tuh. Anjir lucu anjir. Aduh, ya itulah ya kawan-kawannya. Jadi ini alasan. Ini jujur ya, Razi jujur ya. Ya, kalau menurut cerita dia Kak Romi sih sama gitu di belakang layar ya. Sama ya berarti. Oh iya. Cuman nggak tahu dia di room Kristen dan dia menyampaikan ke orang lain kayak mana, aku nggak tahu. Cuma Ya, nggak sejauh apa-apa. ini ya kayak gitu. Nangis gak dapat motor. Oh Motor iya, mana jadi Ras, lu ngomong kayak begini itu jujur ya? Alasan lu Ya, kenapa murtad itu ya? ya emang. Oke, Buat siap, apa? mantap. Itu ya, jadi ya kawan-kawan ya, alasan Razi murtad bukan karena menemukan kebenaran di gini, agama Kang, ya. sebelah, tapi Gini, karena Kang, perlakuan gini. dari oknum-oknum Islam Kang itu Razi, sendiri Kang gitu loh ya. Razi. Mantap, Kang Kores. mantap. Gini Kang Kores. Iya, ya. Saya tuh pengen tahu waktu itu tuh ya, ketika saya kan pernah tuh waktu itu akhir nutupan tahun itu hari Minggu itu kan sorenya ke gereja kan. Saya pasang fotonya. Apa coba tanggapan dari oknum Islam itu? Alhamdulillah telah lepas duri dari ini. Nah itu ternyata benar gitu kan. Sehingga ternyata seperti ini. Mereka itu ketika ada saudaranya bukan malah merangkul tapi malah menjauhkan. Oh ya udah. Gitu. Sehingga mereka itu ya entah itu diprovokasi oleh oknum itu ya, akhirnya mereka tuh kayak menyerang gitu kan, sampai di room mereka tuh bayar 4 juta yang dikini ini, bayar 4 juta kayak gini, bayar. Sehingga itu, nah ketika saya menampilkan foto dia, tiba-tiba ngamuk gitu loh. Itu. Oh ya, mantap. Oke, kalau gitu ini jadi pembelajaran buat kita ya kawan-kawan ya. Kebanyakan orang yang murtad dari Islam itu karena memang oknum-oknum Islamnya sendiri, bukan karena agama yang dia tuju itu benar atau ada benernya gitu ya, cuma pelarian Karena aja gini, gitu. bagi saya pribadi Kang, Ya, saya ya. pribadi dalam hati saya benar-benar ngerasa berdosa gitu loh. Oh, Maksudnya gitu? gini, kayak karena apalagi saya seorang penghafal Quran ya. Penghafal Quran itu mungkin istilahnya tuh tahu lah. Apalagi saya bisa untuk memberikan, mungkin kalau misalkan teman-teman mau, mungkin saya bisa membimbing mereka untuk mengajar Quran. Karena gini, selama saya dalam Kristen, jujur, saya masih untuk mengajarkan Al-Quran. Ya. Gitu. Itu lewat WhatsApp. Dan memang ada beberapa teman yang maksudnya kayak yang belum tahu tentang kisah saya sebelum beredarnya video itu. Cuma gara-gara dia berkhianat menyebarkan itu, akhirnya banyak orang yang seperti itu. Cuman setelah kemarin tuh sempat di aplikasi itu sempat rame gitu kan, sampai mereka tuh kayak menjustifikasi saya. Kamu tuh kenapa? Bahkan orang yang sepemahaman dengan saya, orang salaf, ya, Ustadz saya sendiri pun kaget gitu loh. Kamu ini orang salaf loh, kenapa bisa seperti itu? Gitu kan. Ya, kamu tuh kenapa? Apa yang membuatmu seperti itu? Gitu kan. Ya. Ya udah, saya nggak menceritakan itu. Intinya saya meyakini itulah. Bilang Gitu. Oh iya. Ya. Jadi alasannya cukup fakta ya. Ini fakta jadi alasannya. Ya orang keluar dari Islam karena oknum-oknum Islam itu sendiri, bukan karena ada benernya itu agama yang mereka tuju gitu loh. Cuman nanti kan jatuhnya ketika misalnya Razi punya anak, Razi asumsinya murtad terus meninggalkan Islam karena oknum-oknum Islam yang memusuhi Razi, sehingga Razi udahlah gua mending ini contoh ya misalnya gua pindah aja ke agama yang menyembah berhala kawin lah, daripada gua dimusuhin sama Islam, mending di tempat berhala kawin orangnya enak-enak kaya-kaya gitu. Nah itu kok pemikiran yang pertama murtad. Cuma kan nanti anak-anaknya ini kan mereka akan menggimani dengan buta gitu apa yang dibawa oleh ayahnya. Jadi itu awal-awalnya kayak gitu ikhwan. Ini cocok sama bukunya MC Rickleff ya, yang dimana bukan karena faktor pewartaan, tapi karena faktor muslim yang dicap PKI oleh sesama
Muslim yang lainnya, makanya mereka pindah ke agama seberang gitu loh. Nah, Gitu. satu lagi, ya Lanjut, lanjut. gini. Satu lagi saya pernah digabung di suatu organisasi ya, Negara Islam Indonesia. Nah, NII. ya jadi saya pernah sempat gabung di KW 9 itu, keluarga saya itu memang ya masih itu tuh kan. Cuman jadi kayak gimana ya? Saya pernah memberikan Sebut dong. Panji Gumilang. nggak gitu juga konsepnya, Kang. Oh, iya. Bukan, ini sebelum inilah, saya masih tahun SMP itulah. Jadi kayak gini, kamu tuh kayak kalau kamu keluar dari itu, ya kayak gitu, bakalannya itu. Karena saya pernah menyampaikan sesuai yang saya rasakan gitu loh. Jangan salah loh, Kang. Saya pernah berurusan dengan polisi itu. Ketika saya menyampaikan isi dari yang tadi saya sebut itu, gitu loh. Oke, oke. Ya, jadi emang ini Razi itu doyan ini ya, doyan mencelok-mencelok di sesuatu yang baru dalam iman gitu ya. Dia coba sana, nyoba sini gitu. Tadi Karena- apa tadi? karena bagi saya Dia tuh murtad kemana kemarin tuh, ke Kristen ya. Terus yang kedua apa tadi, sebelumnya NII juga. Lu emang ini ya, petualang Nah, iman. sebelumnya NII saya. Sebelumnya Ah. NII. Nah, NII Apa masuk itu? ke Kristen. Apa gitu. itu, Res? NII Negara Negara Islam Islam Indonesia. Negara Islam Indonesia, yang dimana dia itu kayak membaiat gitu loh. Terus udah gitu nih. Sekarang kita masuk nih ya, setelah alasan lu masuk ke agama sebelah gitu. Nah, sekarang berapa bulan lu ada di apa agama yang lu masuk itu Kristen ya? Berapa bulan lu di Pokoknya sana? saya itu belajar kayak gabung-gabung di room itu dari bulan apa ya, kalau nggak salah itu bulan Juni atau Agustus gitu ya. Cuman kan Juni, Juli, Agustus, September itu kan saya masih sering-sering di komal-komal ngaji lah ya. Karena memang itu ininya kan. Nah, terus Bentar. apa namanya, Saya mau ngambil minum dulu. berapa bulan tuh dari ini lu ada di agama? Ya, kalau setelah dibaptis itu mungkin agak kurang dari, pokoknya tanggal 7 aja. Tanggal 7 Juni. 7? Januari. Wah, anjir, cuma 2 bulan lu di sana? Lah, cuma 2 bulan anjir kawan-kawan. Gua kira setahun kurang. Nah, terus Iya. itu 2 bulan di sana ngapain aja? Woi, Apa? lagi minum ya? Atau lagi bingung? 2 bulan di sana ngapain aja? Kok Ya nggak itu seret gitu loh? kayak orang bingung gitu kan, pelengap-pelongo gitu kan. Bahkan kayak orang nggak punya arah tujuan gitu loh. Kok bisa gitu? Jadi karena gini ya, mau pulang ke rumah pun kayak apa? Kayak istilahnya tuh kayak udah nggak ada harapan gitu loh. Bahkan saya sampai untuk kayak berpikiran untuk mengakhiri gitu loh. Itu Oh, yang ya? saking kesel saya tuh menjauh dari teman-teman itu, dalam artian gini, ngekos itu buat apa? Karena saya tidak suka dengan keramaian. Ya, pertama, ya memang saya dapat kerjaan itu karena suatu fisik yang ya tahu sendirilah, kalau orang yang punya penyakit akut atau penyakit yang akut lah gitu kan. Kalau udah kerja berat itu pasti ngedrop. Akhirnya saya di situ mencari kosan dengan sendirinya, dan di situ saya udah kayak orang bingung lah. Mau ngabarin si A salah, ngabarin si B salah, minta solusi dari si A salah, si B salah. Bahkan ketika saya minta solusi dari ustadz saya sendiri, jawabannya apa? Ya, kamu, ya itu kesalahan dirimu karena kamu terlalu merasa berbangga-bangga terhadap hafalanmu. Sedangkan saya tidak ngomong apa-apa gitu loh. Dan itu justifikasinya gitu. Lah iya, terus dari kawan-kawan yang apa merasa sukses memurtadkan lu, contoh Effendi Usman, apa kontribusinya selama lu? Yang paling parah itu ketika mereka itu tuh jadi kayak membiarkan gitu loh. Kalau saya ada ngehubungin baru, kalau enggak ya udah gitu loh. Oh gitu. Lo nggak diajak apa misalnya ke gereja gitu bernyanyi Kalau apa? ke gereja itu memang tiap minggu karena memang udah diamanahin sama orang di sini gitu.
Sama orang di sini. Orang yang di Bandung. Orang yang di Bandung, orang Kristen yang di Bandung maksudnya. Iya, yang di Nah, pastor. lu ke gerejanya sendiri atau dijemput atau bareng-bareng orang? Sendirilah. Nah, terus di sana? Ya sama itulah, sama yang lain yang lagi di gereja. Lo orang-orang yang di TikTok nggak ada? Nggak ada. Orang jauh-jauh semua. jadi lu cuma apa namanya? Lu kesaksian terus dikontenkan gitu ya? Dititipin dia, Nah, dititipin itulah sama itu gini ya. Yang bikin saya keselnya tuh gini. Mereka tuh udah ingkar janji, ya. Nah, mereka tuh udah ingkar janji. Ternyata apa? Ya, banyak teman-teman dari Kristen itu yang ngerasa gimana ya? Memang nggak sepantasnya untuk kayak disebarin kayak gitu. Dan memang ada beberapa oknum yang bilang kepada saya, memang mereka itu orang-orang yang contohnya ya, kayak si Vero. Vero itu orang yang ikut sama saya. Dia dengan entengnya bilang, ya, oh nggak apa-apa kok, kan nggak ada yang kenal sama kamu. Coba. Sampai saya bilang pokoknya habis marah-marahan gitu kan, dan lain sebagainya. Itu saya sampai kesel banget sama dia. Karena apa? Karena salah satu foto dan video saya dia sebarin gitu loh. Foto ngapain? Foto pas lu ngapain? Bukan, baptis, video baptis. Foto gitu. foto waktu dibaptis videonya. Dia yang nyebarin gitu. Nah, makanya dari situ gini, saya kan ngeres ini kan, ketika ada orang ini, ini dia memanfaatkan saya. Saya berpikirnya gini, Mak Lina ini memanfaatkan saya dengan video itu. Terus ketika dia bilang katanya, kamu masuk ke grup entah itulah ya. Tiba-tiba ada itu 4 orang itu. Yang satu tadi saya sebutkan sama Malina dan Rama, anak angkatnya itu. Ya Itu udahlah gitu kan. Grup apa itu ceritanya? Damai Sejahtera namanya itu. Ya pokoknya intinya buat informasi-informasi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Isinya 4 orang wabarakatuh. dan 1 anak angkatnya. Wah, makin banyak ya anak angkat si Lina ya. Bukan, saya tuh gini, ya intinya saya ngerasa ditipu lah gitu loh. Karena yang tadinya mau dimasukin ke grup Murtadin, ternyata bukan gitu loh. Maksudnya grup Murtadin itu gini. Ngasih ini belum? Udah ngasih royalti belum? Itu foto-foto sama videonya. Dikasih nggak royaltinya? Royalti apa? Ya, royalti dari foto dan video tersebut. Itu kan menarik donatur pastinya tuh. Ya itu, makanya dari situ saya kayak istilahnya tuh gini. Karena itu kan dari yang dikasih dari yang dikenalkan donatur itu dari dia sendiri, Malina. Ya udah, mau apapun itu, kenapa dia dengan ininya bisa menyebarkan gitu loh. Begitupun Ya enggak dengan gini loh maksudnya. Gini loh Ras, maksudnya kan gini. Ya nggak apa-apa disebarin. Toh kan nanti duitnya ke lu juga gitu loh. Ya nggak? Iya, tapi kan nggak gitu juga konsepnya, Kang. Nanti orang mereka tuh bilang katanya, oh kamu murtad kayak gini, oh murtad. Bahkan dari mereka sendiri pun bilang kayak gini, ya, karena Mereka dia siapa? sendiri ada namanya itu siapa ya lupa saya tuh, itu perempuan dia tuh. Di mana saya ketemu di room dia selalu bilang kayak gini, ya, kapan kau coba kau itu tantang Yesus katanya, cobalah berdoa dengan nama Yesus gini-gini katanya gitu kan. Udahlah kau tuh, gak usah inilah, kan gak ada dosa katanya gitu. Itu saya masih inget gitu kan. Sampai saya bilang kayak gini, apa sih kau ini tuh ya? Kalau kau memang ngerasa keimanan kau, udah gak usah memaksa orang gitu kan. Saya pernah bilang kayak gitu. Ya. Jadi lu disuruh berdoa kepada Yesus gitu ya, tantang Yesus gitu ya. iya. Selamat malam. Malam-malam Bang Jack kan. Ya, jadi gini teman-teman ya, kita ini Islam dan Kristen itu tolong kita Tapi berhati-hati. sebentar Bang Jack, sebentar Bang Jack. Apa Bang Jack? Kenapa Bang Jack? Jangan main serobot. Kenapa Bang Jack? Kenapa? Gini, sebentar Kenapa, dulu, Bang Jack? gini loh, Kenapa? sebentar gini. Santai Ente kawan, gini, santai, santai. gini Bang Jack. Oke, sebentar ya, saya ngomong sama ente ya. Kalau kau merasa dirugikan sama saya yang lebih dirugikan. Kenapa? Karena ente sudah atau kawan-kawan ente sudah berjanji tidak akan pernah mengupload video-video para murtadin. Tapi buktinya apa? Hanya memanfaatkan orang. Saya yakin itu, saya tahu. Karena ada satu orang ya. Loh, Kalau Bang Jack saya termasuk? boleh. Bukan, enggak. Jadi gini, kalau memang saya pengen bongkar-bongkar ya kelakuan dia,
ada satu dari temannya Dewi Bulan itu yang bermasalah dengan Lina Wijaya. Ya, kalau pengen saya bongkar-bongkar. Sang penggugat. Sang penggugat. Gini, sebentar teman-teman gini ya. Ayo, Siapapun kalau misalkan mau ini, ayo, saya berani untuk menjelaskan seperti itu. Sebentar Raji, aku nggak diam dulu Raji, diam. Jadi gini, kalau ada orang Kristen seperti contoh dulu ada namanya, saya nggak usah sebut ya, dia mempermainkan Muslim, contoh dia pura-pura bersyahadat. Saya si Candy. Contoh ya. Saya tidak setuju loh orang seperti itu. Itu sepertinya orang nggak waras menurut saya, karena dia mau mempermainkan agama. Saya nggak setuju itu. Jadi Candi Susanto orang nggak waras. Lanjut. Iya, nggak waras itu. Kalau saya ya, saya orangnya ini lah, tegas gitu loh, karena dia mau mengeprank orang Muslim. Saya juga nggak setuju kelakuan dia seperti itu, karena tidak ada ajaran mempermainkan manusia. Terus kita juga kalau dari Muslim sempat ke Kristen, artinya tidak ada paksaan untuk dibaptis. Ketika Anda dibaptis, artinya kalau ada orang Kristen memaksakan Anda dibaptis, itu saya nggak setuju. Kalau Anda, contoh ada orang dipaksa-paksa nih dibaptis, saya nggak setuju. Harus kerelaan hati dia. Tapi ketika dia rela hatinya menerima baptisan, artinya dia sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia balik lagi artinya dia mempermainkan Tuhan Yesus Kristus. Artinya ini menghujat Roh Kudus. Jadi di Alkitab pun dikatakan dosa yang tidak bisa diampuni adalah penghujatan terhadap Roh Kudus. Nah, makanya selama ini saya menghujat Roh Kudus seperti apa? Coba. Enggak, sebentar dulu, jangan. Tunggu, Bang Jack, sebelum lanjut, kita tadi yang soal dipaksa itu ya. Emang Razi waktu baptis dipaksa atau sendiri? Jadi atau kerelaan sendiri? Gini, teman-teman ya. Saya berbicara dulu Bang Jack ya. Sorry kalau tadi agak ngegah. Bang Jack tahu Bang Cepe? Ya. Saya tidak perlu bahas gini loh. Bukan, dengerin dulu. Kenapa saya bisa jadi seperti ini? Jangan saya ngerasa dirugikan. Gini. Saya tidak mau lama-lama di room ini. Itu hanya ini. Aku tidak setuju orang Kristen ada orang pertama dibujuk-bujuk, terus diiming-imingi. Nah, untuk dibaptis saya nggak setuju itu, karena keselamatan itu bukan diperjualbelikan. Jadi kalau ada orang Kristen membujuk-bujuk, terus memaksa-maksa, jalan-jalan, salah gini Jul. Nggak boleh. Aku saya nggak setuju. potong bentar ya. Dong, satu-satu dulu selesai gantian. Gitu kenapa sih? Iya, masalahnya Bang Jack ini baru datang ngomongnya duluan dia. Aku yang tadi ngomongnya dikit. Aku kan harus adil dong. Rugi dong. Gini teman-teman. Gini teman-teman. Kita sebagai umat beragama, kita kan mau hidup rukun di Indonesia ini. Jangan gara-gara satu oknum atau dua oknum kita sepertinya mau dibentur-benturkan. Jangan. Kita ini urusan keimanan itu urusan masing-masing. Orang Kristen mau pindah ke Muslim, ya monggo silahkan. Orang Muslim pindah ke Kristen, ya monggo silahkan. Yang penting jangan ada sampai kita dibentur-benturkan karena ada permainan orang-orang yang tidak waras. Karena bagaimanapun orang Kristen pun ada orang Kristen yang bersyahadat-syahadat itu saya anggap dia tidak waras gitu loh. Jadi mari kita menjaga kerukunan dalam bangsa ini. Jangan gara-gara satu oknum kita seperti dipermain-mainkan gitu loh. Itu aja sih. Siap. Oke, siap. Jadi statement Bang Jack ini kesannya bijaksana tapi bijaksana ya. Yang pertama, bagus sarannya bagus. Sebentar gini. Apakah kita hidup di Indonesia ini mau ribut-ribut, berantem gara-gara susah nanti cari makan, Pak. Ya, jadi aku mau tambahin Bang Jack ya. Gitu ya. Yang pertama, Raji ini kalau tidak salah waktu dia dibaptis ya, itu bukan karena ingin menghancurkan Kristen. Nggak ada niat dia menyerang Kristen ataupun ingin masuk ke dalam sebagai penyusup. Silakan dicek. Ya, beda dengan Candy. Kalau Candy itu kan memang niat dari awalnya itu atau mau syahadat, ingin masuk ke dalam Islam untuk menghancurkan Islam. Kalau si Raji tadi sudah jelasin, dia itu
murtad dari Islam gara-gara oknum-oknum di agama Islam yang membuat dia tuh sakit hati. Jadi dia kepahitan dengan orang-orang yang ada di Islam sehingga dia menerima ajakan dari pihak sebelah karena memang ada yang ngajak kan gitu. Yang di Islamnya yang dia kenal dorong-dorongin dia keluar, yang di luar narik-narik dia keluar. Ya udah sekalian jadinya kan gitu. Gayungnya bersambung. Beda dengan Candy yang memang dari niatnya. Jadi kalau kita bicara hukum ya ataupun ini ya sesuatu itu kan dilihat dari menstreanya, niatnya tuh apa gitu ya. Jadi niatnya tuh apa? Kalau si Raji ini kan memang niatnya tuh ingin belajar sebenarnya, tetapi hatinya nggak sanggup menerima agama yang di sebelah gitu kan. Itulah kenapa dia bingung waktu ke gereja, bukan ada sukacita, yang ada kebingungan. Tapi kalau orang yang menerima, saya rasa dia pasti akan senang gitu ke tempat ibadah sebelah. Wah semangat gitu kan, senang. Tapi si Raji udah ceritakan tadi di awal, begitu dia ke sana dia kebingungan, ini orang ngapain gitu kan. Kayak orang bingung pelangap-pelongo katanya. Pelangap-pelongo dia kan. Gini host, aku kan sering juga menonton di YouTube di TikTok perkataan-perkataan si Raji ini. Jadi makanya saya bilang kita sebagai manusia yang berakal, yang punya kita jangan mau terpesona dengan perkataan-perkataan manis gitu loh. Artinya gini, kita ini kan sudah tahu jejak rekamnya seseorang itu kan bukan kita lihat sehari dua hari. Artinya gini bro, jangan kita mau dibentur-benturkan gara-gara otak seseorang yang nggak beres gitu loh. Artinya kan makanya saya bilang kalau ada yang memaksakan dia untuk dibaptis, saya tidak setuju gitu loh. Aku izin Jul. Dia. Oke, siap Bang Jack. Thank you. Aki Alayubi dulu sebelum kita kembali ke Razi ya. Silakan. Aku mau ngomongin dari tadi dari sore. Tunggu saja kau di sana. Butet. Diam. Ya. Kau di sebelah kanan, kau diam. Gini. Dulu Kalau ya. aku pribadi nggak mau mengomentari antara yang mu'alaf dengan yang murtad gitu ya, karena loh kemana kau? Aduh, belum apa-apa udah turun kau Jack cuma bikin rusuh aja. Tapi begini si Razi ya, seandainya foto-foto pembaptisan si Razi atau video-video pembaptisan si Razi ini dijadikan dijadikan komoditi untuk dikomersilkan gitu. Seandainya seperti itu, ya seharusnya Lina Wijaya juga harus fair dong, ya. Mulai dari awal dia dapat berapa sampai akhir dapat berapa, kan juga harus gak pusing. Saya mau ini soalnya saya tuh udah harus fair dong kan gitu Jul. Jangan gini. Seperti yang sudah seperti di satu pintu kita naikkan gitu Luga. kan. Ya kita naikkan Luga walaupun Luga itu sebenarnya cuma ngelawak, kita ajak dia makan, kita bayar dia ke Medan. Oke, dengerin Bang Ayub, Bang Zul ya. Tunggu Ras, tunggu sebelum gini ya, lo yang kita perlu tegaskan dulu. Tunggu sebelum yang lo mau sampaikan, kita perlu tegaskan dulu. Lo ketika dibaptis itu karena paksaan atau karena kerelaan diri sendiri? Silahkan. Seperti yang udah saya bilang, karena memang ada tekanan. Gitu loh. Ya. Gitu loh. Oke. Bang Jack di bawah udah denger ya. Dia dibaptis karena ada tekanan, bukan kerelaan diri. Jadi gini, sebentar, dengerin dulu ya. Iya. Ketika waktu itu ya, jadi ketika saya lagi diskusi, lagi mendengarkan dari mereka, jadi saya selalu kayak gini, Razi kapan, ayo dong, Razi kapan, ayo dong, masa kamu hanya ini doang? Kata saya tuh, ngapain meski harus dinaikkan kalau misalkan kalau kalian nggak ikhlas memberi gitu kan, ya, sampai gitu saya. Siapa itu? Halo, selamat malam. Shalom. Nanti dulu Jul, Karen jangan dulu naik. Lu gimana sih? Nah, dia mana? Kalian tunggu ya, tunggu. Dah lah, jam berikutnya. Bodo amat lah. Itu yang ngomong seperti itu siapa? Silina Wijaya. Gitu ya. Bu Heriati ya, kalau memang Bu Heriati yang bersangkutan, silahkan telepon ke pihak sana ya. Oh gitu, lu ditekan-tekan orang-orang. Siapa aja akun yang menekan lu untuk baptis? Bukan. Gini, ini Bu Heriati minta untuk dikembalikan. Oke, nanti gini ya. Kalau memang benar-benar itu untuk diminta dikembalikan, ya,
Silahkan orang-orangnya temuin saya atau DM ke saya atau WA ke saya ya. Dari orang-orang yang pernah bersangkutan dan kirimkan buktinya. Saya pengen tahu, ya. Memang ada yang ngetik Heriati coba. Coba Heriati ngetik. Padahal Heriati udah ketahuan Jul. Ria. Udah ketahuan Jul. Berarti mereka memberi itu ada maunya. Betul nggak? Karena Bu Mantuh Alexander ya, kalau misalkan kau gak percaya bisa saya telepon sekarang. Kalaupun dia bilang mau ini, saya bisa tuntut dia, gitu kan? Enggak, ini apa sih masalahnya apa ini? Orang-orang Kristen kenapa sama lu? Ngapain mereka? Razi, lu dipolisikan tanggal 2 Maret, ditunggu di Polres Bandung, kata Bulina. Silahkan datang ke Bandung sini. Saya udah gak di Bandung. Mohon maaf. Ya. Tunggu. Apa? Ini masalahnya apa? Apa yang disuruh dikembalikan? Ceritain dong. Ya itu duit itu katanya. Duit apa? Yang semalam lo Kores. Lama-lama gue telan hidup juga lo Kores. Enggak apa-apa diulang lagi karena kan gue nggak denger jelas, gue nggak terlalu ngikutin. Oke, duit apa? Lah, pusing aku. Nggak apa. Ini klarifikasi dari Razinya. Silakan Raz. Kenapa Raz? Berarti ngasihnya nggak tulus dong. Ini ngasih apa? Ngasih uang apa sebenarnya? Bisa saya ngomong nggak? Belum, Karen belum. Tuh ini masih sesi Kores talk show ini. Coba Raz. Orang-orang Kristen ada yang memberikan lu uang gitu. Coba. Oh ya. Mana sih Ras? Dibuka mute-nya. Ditelepon terus. Bingung. Oh, ditelepon terus dia. Anjir, ada apa ini? Kenapa ini? Emang Heriati ngetik apa, Jul? Gini loh Kores, Iya. kalau Razi memang sudah nggak mau jawab, udahan aja. Dia emang banyak tekanan. Kalau aku tuh sudah ngomong sama dia, hati-hati kalau ngomong, takutnya setiap statement dia itu bakal dipertanyakan lagi dan nggak akan habis-habis gitu loh. Dia tuh masih banyak tekanan sana sini sebenarnya. Oh, gitu Cuman ya. dia masih membatasi, hati-hati kalau ngomong juga. Oh, ya, apa? Jadi maksud gue gini, ketika Razi masuk ke agama Kristen, orang-orang ini mirip apa? Iya. Itu mirip caleg. Kemarin itu banyak berdonasi ya sebelum pemilihan. Tuh caleg-caleg kan donasi tuh ngechat, keramik. Nah, begitu kalah minta balik dia. Diminta balik. Bahkan papingnya diangkut balik. Paping tuh. Pemberian paping diangkut balik. Udah. Razi turun aja, aku turunin ya. aku turunin ya. Teman-teman mohon maaf ya, aku turunin dia. Bentar lah, saya ngomong dulu lah. Enggak Pak Karen mohon maaf banget ya. Razi itu sebenarnya udah nggak mau. Tapi yang namanya orang, Saya cuma mau ingatkan, diambil duitnya jangan mau dibaptis, begitu loh. sudah dilakukan Pak. Oh, ini lebih parah lagi si Karen ini, aduh. Saya masih mau bicara kok, mau diturunin gimana sih? naikin lagi tuh si Karen. Karen ini realistis orangnya. Naikin gitu si Razi. Begini loh, mereka itu kan cuma cari jemaat. Tujuannya supaya uangnya mereka juga bertambah sebenarnya. Semakin banyak jemaat kan semakin banyak pemasukan. Nggak ada seperti Alkitab, nggak ada ajaran begitu loh sebenarnya. Itu ajaran pendeta-pendeta koplak cari-cari duit itu, cari jemaat. Oh gitu. Ya kalau buat saya, kalau jadi rahasia, apa yang mereka kasih ambil ya. Mau diselamkan saja, anggaplah mandi lah. Wah, lah memang begini loh, karena ada tertulis begini, Yesus bilang bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu loh. Kalau dibaptis lantas dibayar, lantas buat apa? Ya diambil duitnya, mandi lah, anggaplah mandi di kolam kan begitu. Loh, kalau yang ini lain. Sedangkan saya pernah nonton Saya sering video. lewat seliwiran di saya punya beranda. Gini Bang Karen, Ya. Bang Karen bentar. Aku pernah nonton video di kontennya Mas Ipung, ya. Kenapa? Biaya pembaptisan itu 1 orang 2,5 juta katanya Bang Karen. Iya, itu saya nggak tahu kalau kita nggak pernah kayak begitu. Itu di Jakarta kayak begitu karena cari jemaat kan, semakin banyak jemaat semakin banyak pendapatan. Kalau jemaat saja 1 orang kasih 5.000 seminggu, sebulan kasih berapa kalau ada 1.000 orang jemaat?
Mereka Cina, mereka punya pendeta itu otaknya lebih daripada Cina. Gitu loh. Itu baru persembahan loh, saya kasih tahu ya. Ngeri. Itu baru persembahan ya, baru belum persepuluhan itu ya. Jadi mereka berlomba-lomba cari jemaat, tujuannya hanya income, bukan jiwa, begitu loh. Mereka tidak peduli dengan jiwanya. Itu yang saya sayangkan orang-orang Kristen sekarang itu, hanya berjuang cari duit, bukan cari jiwa, begitu. Oh, iya tadi soalnya gini juga Karen, kan gue tanya tuh ada Bang Jack, terus ngomong apa Bang Jack bilang saya nggak suka kalau ada orang-orang yang dipaksa-paksa untuk dibaptis gitu kan. Loh, kok bisa ngomong gitu Bang Jack? Ya udah gue tanya ke Razi. Raz, emang ketika lu dibaptis itu ada paksaan atau memang kerelaan diri sendiri? Dia bilangnya, kan Kores gue udah bilang, karena banyak tekanan. Tiap gua naik ke room mereka, suka ditanya-tanya, kapan dong Razi, ayo dong, gitu-gitu katanya. Jadi rayuan maut, rayuan setan itu loh. Nggak ada baptisan di rayu loh. Begini, saya mau kasih tahu ya. Baptisan itu kesadaran masing-masing pribadi memberi diri. Bukan dirayu-rayu untuk memberi diri, nggak ada ajaran itu. Oh gitu. Maka di saat Fendi sama Karen. Kadang ada orang bilang gini Karen, ya kalau kita cuman istilahnya menunggu, nggak akan datang-datang, harus dijebak juga itu calon mangsanya itu. Nggak bisa begitu, nggak ada ajaran begitu loh. Di dalam Alkitab jemaat mula-mula bukan begitu prosedurnya. Itu kalau orang ya lagi nyari pacar atau nyari pasangan gitu, kalau dia nunggu-nunggu sampai kiamat nggak ada pasangan, harus dijebak itu. Wah, nggak bisa begitu lah. Nggak boleh ya? Banyak kalau caranya begitu loh. Guru saya salah artinya nih. Nggak bisa caranya begitu karena nggak ada ajaran begitu di Alkitab mana mereka pegang itu. Dirati gara-gara ini Karen. Gara-gara dia pindah ke Islam, segala sesuatu tentang dia dipermasalahkan gitu. Bahkan tadi mau dipolisikan dia itu. Tangga mau dipolisikan Razi. Waduh. Heriarti lucu ya. Dia bilang gini, itu soalnya dia waktu itu dia minta itu, si Raji itu minta untuk berobat. Loh, memang benar dia berobat kan? Kecuali dia nipu, bukan untuk berobat. Rupanya uang itu dipakai untuk misalnya nyabu atau yang lain. Dipakai buat tato, bikin tato gitu kan. Aduh, saya mau berobat. Ini, judi online dia bikin tato. Kalau kayak Luga ya boleh dipolisikan lah, minta buat beli makan, beli bayar parkir, bayar perempuan. Nah, itu boleh dipolisikan. Iya. Aduh. Lucu nih mereka, memberi kok ditagih lagi kayak caleg gagal nih. Ini yang nagih-nagih ini kayak caleg gagal kan. Kalau Tungtung begitu, pentungan semua otaknya itu. Yang aku ini Jul, yang aku ngakak Jul. Dan sampai saat ini aku masih ya ngakak kalau ingat si Karen ini Jul. Beberapa minggu yang lalu aku upload video di TikTok kan, video gorila sedang makan apa ya, makan apel apa gitu kan. Lalu si Karen nih komen Jul, saudaranya Luga timbunan katanya. Wah parah ini Luga. Aduh. Tidak, saya enggak suka dengan pengajaran. Ya udah coba ini Bu Heriati atau Bu Yola naik, ayo sini naik coba. Ada apa sih? Ada apa sebenarnya? Gue bingung ini. Ini tuh uang donasi yang dipermasalahkan atau uang berobat? Itu. Coba naik sini. Dari tadi dia tuh ngomong balikin aja. Pertanyaannya dia kasih kagak? Ya saya kalau lihat di seliwiran Fendi punya ini, dia mengatakan katanya pemberian kepada Razi sudah hampir 50 juta. Saya bilang, banyak sekali orang dibaptis ini. Mau dibaptis, saya mau pergi ke Jakarta minta baptis lagi nih, menyamar ini kalau begini. Lah iya kan? Banyak sekali katanya. Saya baru tahu kalau ada ajaran kayak begini loh, Kores. Beneran, sumpah. Saya baru tahu ada orang. Aduh, berarti lu nggak tahu ini Karen, lu nggak tahu cerita Saifuddin Ibrahim ya waktu ini berarti dia. Makanya saya nggak heran di Jakarta itu gereja jadi ladang bisnis begini loh. Bukan lagi tempat pertobatan, bukan tempat membawa jiwa, tetapi jadi ladang bisnis. Daripada pendetanya nggak ada kerja kan, omong kosong di atas mimbar dapat duit banyak itu kalau jemaatnya 1000. Iya ya loh, kayak gitu ternyata ya. Nah ini anaknya udah naik lagi nih. Ya coba Razi. Teman-teman, sebentar. Ya, gimana? Teman-teman gini ya.
Kalaupun misalkan pengen teman-teman supaya tidak ini ya, saya terpaksa harus telepon dia sekarang juga, kita dengarkan omongan dari dia. Saran saya begini, Rasi. Oke. Mau nggak dengar saran saya, Rasi? Iya, gimana Ya, Bang? Karen dulu, silakan Karen. Ya, saya mau kau mengungsi dulu sebulan, jangan dulu aktif di sini. Biar kau makan habis itu duit itu enggak dosa kok. Mereka yang dosa. Lagian yang dikasih ke kamu itu hak orang susah, hak orang berkekurangan loh. Iya benar, di dalam persembahan perpuluhan itu ada hak orang yang berkekurangan. Ya, hak yatim piatu, ya hak janda-janda. Jadi kalau Rasi mendapatkan itu haknya dia, itu tidak dosa. Yang dosa mereka yang ngasih. Kan bahlul mereka, cari jemaat caranya begitu, bukan caranya begitu kalau mau cari jemaat. Ada caranya. Tapi gini Pak Karen, menurut aku harus bayar lebih mahal karena waktu dia jadi murtadin ya, dia diarahin untuk nyerang Islam, nyerang orang-orang Muslim, ya kan, ngehina Islam, hujat Muslim, dan mereka harus bayar itu mahal loh. Oh, kau harus nuntut untuk kemurtadan dia. Balik sama seperti Luga kan tanya dokter Akal tuh, kalau di posting itunya dia minta duit itu. Iya, dikontenin pula, Iya, kita kasih dia, ajak dia ke Medan, bayar dia makan, kasih dia uang pulsa. Itu begitu, Rasi, saran saya kau lapor balik, mereka kena itu loh. Mereka memanfaatkan kau itu, tapi duitnya kau tidak rasain. Iya, memang Bunda nggak pernah nuduh saya macam-macam, tapi dari mereka sendiri gitu loh. Karismatik saya mendukung. Ya udah. Tunggu kalian tunggu. Kamu diam aja, biar itu cepat berlalu. Bikin pusing tahu. Jadi gini Bunda, berarti untuk masalah uang itu nggak ada sangkut pautnya lagi kan ya Bun ya? Bunda sudah mengislahkan. Kalau misalkan Bunda perlu untuk saya mengembalikan laptop, saya masih ada laptop, saya akan kembalikan. Enggak, kemarin dia pernah minta lihat fotonya, katanya nggak ada, ya udah. Kan kemarin udah saya kirim, fotonya udah saya kirim kan. Dan ini laptopnya masih ada gitu. Ya. Ya udah, pakai aja. Itu memang buat kamu. Cuman Bunda pengen lihat barangnya mana. Udah ada, ya udah. Itu memang buat kamu. Nggak usah lah ribut-ribut. Keren. Nah, terus apa lagi? Karena gini, yang saya jadi yang bikin saya ini tuh sebenarnya itu Bun, karena terlalu mempermasalahkan juga gitu loh dari Mak Linanya. Nah itu Bun, karena saya nggak pernah bilang Mak Lina apa-apa, saya cuma bilang itu pun ya banyak orang yang bermasalah dengan dia. Saya cuma gitu doang. Jadi difitnah saya mengatakan bahwa saya ini katanya mengambil uang dari para murtadin. Saya nggak pernah mengatakan itu Bun. Gitu loh. Ya udah, kamu klarifikasi sama Mak Lina langsung aja. Sudah Bun, sudah. Tapi ya mau gimana lagi gitu loh. Ya berarti pada intinya gini Bunda, saya ingin menyampaikan ke Bunda bahwa memang uang itu sudah Bunda ikhlaskan ya. Sudah nggak ada sangkut paut lagi kan ya. Tidak pernah utak-atik masalah itu lagi, udah dikasih, udah selesai. Oke. Kan? Siap. Makasih banyak. Terus apalagi kalau ada omongan macam-macam, Ibu nggak tahu, Nak. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Maaf banget nih Bunda ya, saya bukannya. Tidak seizin. Enggak masalah, katanya Ibu ada nuntut kamu ke jalur hukum, tidak pernah. Bukan, yang nuntut itu Mak Lina, bukan saya. Bukan Bunda, tapi Mak Lina itu. Nah, ya saya jangan dibawa-bawa dong, Bunda, jangan dibawa-bawa dong, benar. Itu semuanya inisiatif dari dia. Masalah uang, Bunda tidak pernah mengutak-atik. Yang ribut. Woi, itu ke-mute lagi itu, buka lagi. Orang kalian ribut, udah langsung ke Mak Linanya aja, dihajar situ. Mak Linanya dihajar. Iya. Iya kan? Ya udah Bunda, saya gini Bunda mungkin tahu ya kondisi saya yang memang agak mungkin kita juga pernah ketemu gitu kan, bahkan kemarin saya menolak untuk berobat itu bukan apa-apa karena saya tahu pasti suatu saat nanti akan jadi masalah. Itu yang saya hindarkan Bun. Ya, jadi mohon maaf banget kalau seandainya saya pribadi nih ya selalu membawa-bawa Bunda karena memang kenapa Bun?
karena waktu itu kan intinya kita nggak tahu bahwa kita itu bakalan disatukan dalam satu grup itu. Saya benar-benar nggak tahu bahwa Bunda itu akan me-WA ke saya gitu loh. Nah, makanya saya kenapa pakai nomor itu yang yang Smart-Friend itu gitu. Ya sudah, berarti dari saya pribadi ya, kalaupun ada sangkut paut dengan Bunda, saya yakin Bunda ikhlas membantu dengan siapapun itu. Terutama mungkin Bunda juga masih ada teman ya yang kemarin. Kamu, orang lain juga Bunda bantu kok. Ya udah, kamu hidup baik-baik ya nak ya. Apapun pilihanmu, Bunda nggak keberatan ya. Iya. Oke, anytime kapan aja kamu perlu bantuan Bunda ngomong. Udah jangan libatkan Mak Lina lagi pusing tau nggak? Aduh. Iya, saya paham Bunda. Jadi saya mohon maaf ya Bunda ya. Mohon maaf banget kalau seandainya saya mungkin selalu melibatkan Bunda, karena saya adalah manusia yang tak berdaya lah ya. Jadi saya hanya bisa membantu untuk Bunda untuk mengklarifikasi terhadap ini supaya tidak timbul fitnah terhadap saya, tidak timbul fitnah terhadap Bunda juga gitu loh Bun. Nah, jadi udah clear ya Bunda ya. Bunda support kamu. Iya siap. Clear. Terima kasih, sehat selalu buat Bunda. Iya, kita tidak ada masalah. Apapun hidupmu, Bunda selalu support. Kamu juga memilih gitu, Bunda support. Bunda tidak pernah memaksa kalian melakukan apapun. Iya. Iya kan? Iya. Nah, urusan mau sama Mak Lina, kalau udah tahu dia begitu, udah kamu menjauh, ya. Bijaksana lah. Gak usah kamu mati-mati ngadepin dia. Capek sendiri juga kan? Iya, siap Bunda. Udah, perbaiki hidupmu, baik-baik ya. Oke, siap Bundaku, siap. Makasih banyak ya Bunda ya. Iya. Anytime kamu butuh Bunda ngomong. Iya Bunda. Cuman emang Malina begitu, udah jauhin Malina aja udah cukup kan? Iya siap Bundaku, siap. Iya Bunda, sebelumnya saya minta maaf kalaupun masih menyangkut pautkan. Cuman ini saya nelpon dari kemarin sebenarnya pengen nelpon menuntaskan. Cuman karena dari beberapa orang nggak usah. Karena ini beberapa selalu membahas tentang saya, biar teman-teman tahu gitu loh ya. Biar teman-teman tahu gitu loh. Akhirnya ya udah, berarti ini udah clear gitu kan. Dan Bunda udah anggap itu adalah sedekah Bunda tanpa embel-embel apapun gitu ya. Ya, ada pernah. Bunda sendiri pernah nggak ngomong ke kamu? Nggak ada Bunda. Kamu apapun. Oke, ya siap Bunda. Sama sekali tidak. Jika orang lain yang bicara itu di luar izin dari Bunda. Oh, berarti itu ada rasa iri dengki lah ya Bunda ya. Janganlah. Iya. Udah Razi, nggak usah gitu panjang aja ya Bunda ya. Makasih ya Bunda ya. Iya. Ya, sehat selalu ya Bunda ya. Terima kasih. Semoga. Siap. Yuk, salam. Bye. Bye.